Selamat datang di video pembelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Endra. Saya sebagai salah satu dosen di program studi sistem komputer Fakultas Teknik BINUS University. Kali ini kita akan membahas modul listrik arus searah dengan topik hukum Ohm dan rangkaian hambatan listrik. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah Anda diharapkan mampu memahami besaran-besaran listrik pada rangkaian sederhana, yaitu kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan, memahami hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hukum Ohm, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik, dan menghitung hambatan pengganti, kuat arus, dan tegangan pada rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya per satuan waktu pada suatu titik, yang dirumuskan dengan I sama dengan Q dibagi delta T, di mana Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, delta T adalah selang waktu, satuannya detik, dan arus itu dilambangkan dengan I, satuannya ampere. Ya, ini adalah foto dari Andri Maria Ampere yang namanya dipakai untuk sebagai satuan kuat arus listrik. Berikut contoh soal mengenai kuat arus listrik. Misal dalam waktu 5 detik, muatan listrik sebanyak 20 kolom dapat mengalir melalui kawat pengantar. Berapakah kuat arus listrik tersebut? Maka kita ketahui T waktu sama dengan 5 detik, Q muatan sama dengan 20 kolom, maka I menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi delta T, yaitu 20 dibagi 5, maka kita dapatkan kuat arusnya adalah 4 ampere. Kemudian, apa itu beda potensial atau tegangan listrik? Tegangan listrik itu berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Satuan beda potensial adalah volt. Secara matematis, beda potensial dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan W dibagi Q, di mana V adalah beda potensial, satuannya volt, W adalah usaha atau energi, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. Ya, ini adalah foto dari Alessandro Volta yang namanya dipakai untuk satuan tegangan listrik. Ini contoh soal, misal untuk memindahkan muatan 4 kolom dari titik A ke B, diperlukan usaha sebesar 10 joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan B. Maka diketahui Q sama dengan 4 kolom, W sama dengan 10 joule, maka beda potensial atau tegangan listrik dapat diperoleh dengan rumus W dibagi Q sama dengan 10 dibagi 4, yaitu 2,5 volt. Nah, alat untuk mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik. Untuk mengukur kuat arus listrik disebut dengan ampere meter, di mana ampere meter itu harus dipasang secara seri dengan alat listrik, sedangkan voltmeter itu harus dipasang secara paralel dengan alat listrik. Kemudian, hukum Ohm. Pada tahun 1826, George Simon Ohm menemukan bahwa pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar itu sebanding dengan tegangannya. Hubungan inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Jadi, perbandingan antara beda potensial V dan kuat arus listrik I tersebut yang dinamakan hambatan listrik. Jadi, R sama dengan V dibagi I. Ya. Atau kita bisa dapatkan juga V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V dibagi R. Ya. Ini adalah foto dari George Simon Ohm, di mana namanya dipakai sebagai satuan dari hambatan. Ya, ini adalah ilustrasi ya, menggambarkan hubungan antara tegangan, volt, kemudian hambatan, Ohm, dan arus listrik, ampere, di mana makin besar tegangan, ini akan menimbulkan kuat arus yang makin besar. Tapi makin besar hambatan, itu akan mengurangi arus listrik yang mengalir. Misalnya contoh soal, diketahui kuat arus listrik sebesar setengah ampere mengalir pada suatu pengantar yang memiliki beda potensial 6 volt. Tentukan hambatan listrik pengantar tersebut. Maka diketahui V sama dengan 6 volt, I sama dengan setengah ampere, maka R sama dengan kita gunakan hukum Ohm, yaitu V dibagi I. Ya. Jadi ini harusnya V dibagi I, yaitu 6 dibagi setengah, itu sama dengan 12 ohm. Nah, hambatan listrik dari sebuah kawat pengantar juga dipengaruhi oleh jenis bahan kawat, panjang kawat, dan luas menampang kawat. Apabila dinyatakan dalam persamaan, maka R sama dengan Rho L dibagi A, di mana R ini adalah hambatan kawat, satuannya ohm, Rho ini adalah hambat jenis, yang nilainya tergantung jenis logam dari kawat itu, satuannya ohm meter, L adalah panjang kawat, A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Demikian juga dengan kenaikan temperatur atau suhu, akan menyebabkan kenaikan pada hambatan listrik juga.
dengan rumus RT, yaitu hambatan akhir, R0 hambatan mula-mula, alfa adalah koefisien suhu, dan delta T adalah perubahan suhu. Misal contoh, diketahui kawat panjangnya 100 meter, luas penampangnya 2,5 mm persegi, hambatan jenisnya sebesar 17 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Tentukan besarnya hambatan kawat tersebut. Maka kita tuliskan yang diketahui yaitu L 100 meter, luasnya A 2,5 mm persegi, kita rubah ke dalam meter persegi menjadi 25 10 pangkat min 7 meter persegi. Kemudian rho-nya 17 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Maka kita dapatkan R dengan rumus rho L dibagi A, yaitu kita masukkan angkanya, maka akan kita dapatkan kawat tersebut memiliki hambatan 68 ohm. Nah, hambatan listrik dapat dirangkai bisa secara seri, artinya hambatan tersebut disusun secara bersebelahan atau sejajar, yang nantinya semua hambatan akan memiliki kuat arus listrik yang sama. Misalnya seperti gambar ini, lampu ini dipasang seri atau hambatan ini dipasang seri. Nah, kita bisa mendapatkan hambatan pengganti, jadi hambatan yang banyak ini kita bisa ganti dengan satu hambatan dengan rumus R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau hambatannya ada banyak, kita bisa jumlahkan semua hambatan itu untuk mendapatkan hambatan pengganti. Ini sebagai contoh, ada rangkaian seri ini, 3 buah hambatan dipasang seri, R1, R2, R3 dengan masing-masing 30, 40, dan 50 ohm. Ditanya adalah berapa hambatan pengganti dan kuat arus yang mengalir. Jadi langkah pertama kita mencari RS, yaitu hambatan penggantinya, dengan rumus dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3, kita dapatkan angkanya yaitu 120 ohm. Jadi hambatan penggantinya sebesar 120 ohm. Lalu menggunakan hukum ohm kita bisa dapatkan arus, yaitu tegangan dibagi hambatan pengganti tadi, yaitu tegangannya 60 volt dibagi 120 ohm, maka kita dapatkan arusnya setengah ampere. Berikutnya adalah hambatan yang dipasang secara paralel. Ya, contohnya ini lampu ini dipasang secara paralel, maka kalau dia paralel kita bisa dapatkan hambatan penggantinya sebesar 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya. Berikut contohnya, ini ada suatu rangkaian ditanya berapa total hambatan listriknya dan kuat arus listrik. Nah, di sini kalau kita lihat R1 dengan R2 itu hubungannya paralel, sedangkan R3 dan R4 seri. Jadi kita cari dulu yang paralel, yaitu R1 dengan R2 dengan rumus paralel, 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2, kita masukin angkanya 1/4 tambah 1/4, lalu kita dapatkan nanti RP-nya 2 ohm. Nah, setelah dapat hambatan paralel, maka hambatan paralel ini akan seri dengan hambatan R3 dan R4. Maka kita dapatkan R totalnya adalah R paralel tadi, ditambah R3 tambah R4, maka kita dapatkan hambatan totalnya menjadi 6 ohm. Setelah itu kita dapatkan arusnya adalah menggunakan hukum ohm, yaitu tegangan dibagi R total tadi, yaitu 3 tegangannya dibagi 6 sama dengan setengah ampere. Nah, berikut adalah referensi yang kita gunakan pada video kali ini. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.